Ya, waktu pas dapat informasi bahwa temu inklusi ke-6 itu akan dilakukan di Kabupaten Cirebon, saya dalam hati ya ibarat sama saya seneng, saya ibarat ngerasa ya apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan bahwa temu inklusi suatu saat akan dilakukan ibarat nama di Cirebon gitu, itu terwujud gitu. Ya saya senang jujur aja Pak. Halo Sobat Inklusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kapan Anda menonton video ini. Dan ketemu lagi dengan Diva Pods, podcastnya Solider TV. Dengan saya kali ini, Joni Yulianto, sebagai host cadangan. Kali ini saya berada di Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC, sebuah organisasi yang didirikan oleh Kang Mujib dan teman-teman. Dan bersama saya sudah ada Kang Mujib, Direktur FKDC, dan juga Mas Udin, Wakil Direktur Sigap Indonesia sekaligus Ketua Temu Inklusi. Halo Mas Udin. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jangan meriang dulu ya. Ya. Oh iya, alhamdulillah sehat-sehat. Kang Mujib gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Joni. Nah, ini penting. Alhamdulillah. Karena Kang Mujib ini akan menjalankan gawe besar bersama dengan Sigap terkait dengan pelaksanaan kegiatan Temu Inklusi. Jadi kalau Sobat Inklusi sudah memantau di media sosialnya Sigap, kemudian media sosialnya Solider, dan ada juga di channel Joni Yulianto sebelumnya, sudah mulai ada berita-berita tentang akan dilaksanakannya Temu Inklusi ke-6 tahun 2025. Nah, kita akan ngobrol terkait dengan itu bersama dengan Kang Mujib sebagai Ketua Panitia Lokal Cirebon dan Mas Udin sebagai Ketua Panitia Nasional. Nah, mungkin saya ke Mas Udin dulu. Mas Udin, gimana ini Temu Inklusi yang ke-6 ini dipersiapkan oleh Sigap sudah sejauh mana? Untuk persiapan Temu Inklusi ini sudah dimulai sekitar Januari awal ya. Sudah dengan pembentukan panitia di Sigap, kemudian juga lobby ke pemerintah Kabupaten Cirebon gitu, ketemu dengan Bali Bangda. Ya. Dan setelah itu kita survei ke beberapa lokasi ya, ke Desa Durajaya dan di Kecamatan Lemah Abang gitu. Jadi wilayah program Solider Inklusi itu menjadi salah satu sasaran gitu. Dan setelah survei, kita survei ada hampir 6 lokasi gitu ya. Dan kita memantapkan ke Desa Durajaya karena Desa Durajaya Pak Lurahnya antusias dan secara tempat sudah memenuhi syarat gitu ya. Ada lapangan yang besar, kemudian sekitarnya ada sekolah, ada gedung serbaguna yang kalau ada kegiatan sudah tersentral. Tuh, jadi dan hari ini udah ketemu lagi rapat dengan pemerintahan Cirebon dan dapat dukungan penuh gitu, sehingga untuk acara Temu Inklusi kami dari kepanitiaan Temu Inklusi Nasional lebih mantap lagi. Gitu Pak Jini. Mantap. Mas Udin, berapa kali sudah terlibat di Temu Inklusi? Waduh, dari awal. Dari 2014 ya, 1 sampai 5 mau ke 6 ini ke gitu. 6. Kalau 1 sampai 5 memang Pak Rohmano ya, kemudian single tapi dibantu banyak orang. Kalau yang sekarang konsepnya yang jadi ketua di depan 3 orang gitu. Jadi karena yang ke-6 itu
tantangannya juga baru, kemudian dengan harapan pesertanya lebih banyak, acaranya lebih meriah gitu, dan partisipasi dari teman-teman difabel di berbagai wilayah tentu juga lebih bermakna. Dan ini kalau datang ke temu inklusi itu ini sih punya ini ya greget atau saya datang itu wajib gitu, karena di temu inklusi itu asik dan harus datang gitu aja. Itu Ya, 5 kali jadi panitia, yang keenam jadi ketua. iya itu Pak, itu kayak borongan gitu, tapi ada banyak dukungan lah. Semoga dukungan dari teman-teman Sigap dan FKDC serta pemerintah Kabupaten Cirebon, dan tentu juga SC ya, Iya. yang tentu juga dari KND dan tokoh-tokoh difabel gitu, tentu lebih optimis lagi temu inklusi yang keenam di Cirebon bisa lebih sukses. Wih, mantap. Nah, saya ke Kang Mucip. Ingat nggak Kang Mucip waktu kita di Situ Bondo 2 tahun yang lalu? Itu kan sempat ada sedikit obrolan ya, bahwa Cirebon siap jadi temu inklusi gitu ya. Ingat nggak? Ya, ingat Pak. Nah, Ingat. waktu itu sudah serius atau masih guyon? Ya, kalau saya jujur aja nganggapnya guyon ya. Soalnya kan tentunya ketika ibaratnya kita mau melakukan ibaratnya temu inklusi gitu, apalagi ya kita harus disiapkan yang pertama ibaratnya mental dulu lah ibaratnya dari teman-teman gitu kan. Sedangkan ibaratnya waktu saya mengikuti ibaratnya temu inklusi di Situ Bondo, ya persiapan baik kayak semacam pengalaman terkait untuk persiapannya juga saya tidak paham gitu kan, apa yang harus saya lakukan. Ya jujur waktu itu cuma dianggapnya guyon aja, kayaknya gak mungkin tuh ya. Paling ibaratnya ya cuma ngobrol-ngobrol kosong gitu kan. Jadi nggak niat waktu itu ya? Kalau keinginan dari hati kecil ibaratnya jujur aja ada Pak. Ada, karena ibaratnya saya ibaratnya udah pernah mengikuti temu inklusi itu 2 kali ya Pak. Ya. Yang pertama itu yang di Lembutan, yang di Gunung Kidul juga pernah, terus yang di Situ Bondo juga pernah gitu. Saya waktu itu sangat takjub ya gitu. Kok ibaratnya bisa ya dilakukan temu inklusi di tingkat desa, terus teman-teman juga dari berbagai pelosok juga hadir gitu kasarnya ya. Dan kayak semacam dari stakeholder juga semuanya ikut berpartisipasi gitu. Kayaknya ini kegiatan sangat luar biasa gitu. Dalam hati kecil saya jujur aja tertarik gitu. Tapi apalah daya, apakah mungkin ibaratnya saya bisa gitu kan. Jadi walaupun punya keinginan ya, untuk waktu saat itu ya saya masih belum ini ya gitu, masih dipendam lah. Mungkin suatu saat, karena ini mungkin 1 tahun 2 tahun kan kasarnya waktunya sangat singkat gitu kan. Jadi saya jujur aja agak pesimis. Waktu itu ya? Ya. Waktu itu. Terus sekarang kan kemudian beberapa waktu yang lalu yang saya tahu juga mulai ada diskusi soal rencana temu inklusi mau di Cirebon, ada assessment dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian sudah diputuskan gitu. Temu inklusinya dilaksanakan di Cirebon dan kita sudah memilih desanya dan seterusnya. Gimana anunya Pak? Rasanya dan mungkin yang dibayangkan, apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan gitu gimana? Ya, waktu pas dapat informasi bahwa temu inklusi ke-6 itu akan dilakukan di Kabupaten Cirebon, saya dalam hati ya ibaratnya saya seneng, saya ibaratnya ngerasa ya apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, bahwa temu inklusi suatu saat akan dilakukan ibaratnya di Cirebon gitu, itu terwujud gitu ya. Saya senang jujur aja Pak gitu. Tapi pas ketika ini ya ibaratnya karena saya belum punya pengalaman, saya juga waktu awal emang sedikit bingung apa dulu ya yang harus saya persiapkan. Terus saya baru ibaratnya didiskusikan dengan teman-teman di forum di FKDC gitu. Terus dari teman-teman tanggapannya juga ya beragam gitu Pak. Ada ibaratnya yang
setuju ibarat nama untuk melakukan gitu. Temu inklusi di Cirebon itu. Ada juga sebagian, aduh kalau misalnya di Cirebon apakah udah layak? Kan belum banyak aksesibilitas yang terbangun gitu kan. Terus kayak semacam pelayanan-pelayanan juga masih perlu ditingkatkan gitu. Terus ada juga ibaratnya dari teman-teman kata siapa ibaratnya Cirebon itu belum layak gitu kan. Bahkan ibaratnya sekarang di sarana umum udah banyak tuh ibaratnya bidang miring, aksesibilitas itu udah banyak gitu kan. Layanan-layanan juga ibaratnya sudah mulai ibaratnya tumbuh di Cirebon gitu. Ini saatnya ibaratnya dipublikasikan, itu yang memperkuat ibaratnya diri saya, Pak. Akhirnya ya udah, pokoknya saya terima aja lah. Kalau masalah ini kan nanti sambil belajar gitu, Pak. Oh gitu. Jadi sempat ada keraguan-raguan juga ya, apalagi teman-teman juga belum sama-sama yakin waktu itu di awal gitu ya. Apa yang membuat Kang Mujib yakin kemudian, wah kayaknya bisa nih kita gitu. Yang membuat yakin pas ibarat nama saya tim dari FPDC maupun dari Sigap berkunjung ke pemerintah desa, akhirnya tanggapannya sangat positif, Pak UU-nya juga sangat antusias. Terus kita juga berkoordinasi bersama dengan dinas-dinas terkait, salah satunya Bapelitbangda maupun Dinsos, terus Pak PJ Bupati gitu. Itu mereka ibarat nama semuanya mendukung gitu. Ya di situ ibarat nama mulai, oh berarti ternyata saya nggak sendiri gitu. Banyak ibarat nama tokoh-tokoh ibarat nama yang mau dukung dengan adanya event ini gitu. Itu yang membuat ibarat nama saya lebih yakin, lebih semangat lagi gitu, Pak. Karena ternyata sebenarnya banyak yang mendukung, yang ikut juga akan mensukseskan gitu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin saya ke Pak Udin nih. Penasaran saja, kok Sigap akhirnya memilih Cirebon? Sebenarnya ada apa ini Mas Udin? Apakah karena memang Kang Mujib minta 2 tahun yang lalu itu, terus Sigap jadi kepikiran, ya sudah ada yang mau Cirebon aja lah gitu, atau gimana? Oh iya, untuk pemilihan tempat memang ada beberapa yang mengajukan. Jadi tidak hanya Cirebon. Jadi waktu itu ada Cirebon, kemudian ada NTT ya, teman-teman Garamin yang di sana juga berminat sekali untuk mengadakan temu inklusi. Terus juga Bantul ya. Bantul juga salah satu karena diskusi awal di Sigap itu balik ke Jogja dulu gitu ya, setelah dari Situbondo. Terus kemudian kita survei ke Cirebon, kemudian memutuskan ke Cirebon itu memang banyak pertimbangan kayak gitu. Dan dilihat dari lokasi, kemudian dukungan dari organisasi difabel, pemerintah kabupaten dan desa, itu menjadi salah satu syarat temu inklusi itu diselenggarakan gitu. Jadi pemilihan calon tuan rumah temu inklusi itu salah satu syaratnya itu. Jadi ketika di situ nggak ada organisasi difabel, nggak mungkin kepilih. Di situ lurahnya nggak dukung, yang kita nggak mungkin milih gitu ya. Kemudian kabupatennya nggak dukung, kita aja nggak mungkin milih. Jadi kalau pemilihan di Cirebon tadi dengan berbagai pertimbangan itu kemudian kita jatuhkan ke Cirebon gitu, Pak Joni dan Pak Mujib. Jadi saya ulangi lagi, pertimbangannya adalah pertama harus ada organisasi difabel di lokal ya, lokal yang menjadi mitra gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dukungan kuat dari pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai dengan kabupaten setidaknya gitu ya. Ya, ini kriteria yang penting untuk penyelenggaraan temu inklusi. Tapi menarik tadi saya dengar, jadi sempat ada rencana balik lagi ke Jogja, tapi kemudian nggak jadi kembali ke Jogja. Dan kenapa temu inklusi itu pindah-pindah, Mas? Iya ya. Ini ya, temu inklusi itu pindah-pindah. Jadi salah satunya mengenalkan inklusi difabel itu tidak hanya di satu wilayah, kemudian yang berminat juga banyak gitu. Begitu hadir di temu inklusi itu banyak yang berminat gitu. Setelah di Kulon Progo itu Kalimantan Selatan juga berminat,
Bahkan di saat yang berbarengan ini Kalimantan Timur juga berminat menjadi tuan rumah tujuh karena ya. Kemudian juga kita pernah ke Bulukumba, udah melakukan survei dan sebagainya, udah Pak Lurahnya udah desanya udah mendukung, dari kabupatennya udah mendukung karena COVID akhirnya nggak jadi kayak gitu. Dan setelah temu inklusi itu, tuan rumah yang teman-teman nginep di rumah penduduk ya, mereka pada nagih kapan nih ada event yang sama gitu ya. Jadi kalau belum terlaksana itu ini ya was-was apakah bisa melayani, kemudian apa aksesibilitas untuk teman-teman defabel itu serumit apa kan masih dalam bayangan gitu. Dan waktu 2014 itu kan nekat akhirnya setelah menerima ternyata nggak menyulitkan ya, ada modifikasi sedikit gitu. Dan tentu juga tadi pada kangen ya, ada yang kemudian membangun hubungan tadi persaudaraan dan sebagainya. Dan kenapa berpindah-pindah tadi bahwa tentu harapannya isu defabel itu ya tidak hanya di Jogja, harus keluar Jogja, karena isu defabel itu ternyata ketika itu berkumpul gitu ya, ada di pergerak aktivis defabel, kemudian tokoh defabel gitu, kemudian kementerian lembaga datang, ukuran pergerakan itu jadi lebih jelas gitu ya. Yang dulu awal-awal demo kemudian yang berjuang sedikit, yang sekarang udah banyak yang berjuang gitu untuk mewujudkan Indonesia inklusi kayak gitu. Jadi harapannya juga setelah ke Cirebon ada wilayah-wilayah lain yang tertarik ya. Ya. Dan ya setelah ada temu inklusi itu ini ya banyak wilayah lain yang belajar di misalnya ke depan harapannya juga banyak yang belajar tentang desa inklusi, kabupaten inklusi di Cirebon. Itu Pak Joni. Oke, jadi berpindah-pindah ini memang supaya pesannya itu lebih merata begitu ya, dan mempengaruhi lebih banyak wilayah, kabupaten, daerah, desa, provinsi gitu, supaya lebih mengenal bagaimana itu inklusivitas. Ya. Nah, ke Kang Mujib lagi deh, saya mau Kang Mujib lagi ini sebagai panitia lokal tentunya kan menjadi ujung tombak keberhasilan temu inklusi. Karena nanti jadi tuan rumah peserta-peserta yang hadir dari berbagai provinsi, berbagai kabupaten, kota, bahkan berbagai pulau gitu. Yang sudah dipersiapkan dalam sebulan terakhir ini kira-kira apa aja, Kang Mujib? Yang sudah dipersiapkan di bulan ini, salah satunya saya sudah menghubungi ibaratnya beberapa komunitas difabel yang ada di Kabupaten Cirebon. Salah satunya kami sudah menghubungi OCI, Oma Cirebon Inklusi, ada PPDI, ada NPCI, ada ITMI, ada Gerkatin, ada VDL. Dan mereka sudah saya bentuk ibaratnya untuk di satu wadah ya Pak. Di satu wadah yaitu namanya Braja Dipa, supaya mempermudah komunikasi antar komunitas disabilitas. Itu juga sudah dibentuk, terus membangun hubungan ibaratnya dengan komunitas-komunitas non disabilitas juga gitu. Itu juga udah dibangun, salah satunya dengan Karang Taruna, baik ibaratnya dengan Sanggar Seni, komunitas mural, itu juga udah kita bangun. Terus selain itu juga kami udah membangun hubungan ibaratnya dengan pemerintah desa, bahkan dari pemerintah desa tadi juga udah mulai ibaratnya memetakan ibaratnya rumah penduduk yang bisa dipakai untuk tempat tinggal ibaratnya teman-teman yang akan mengunjungi acara temu inklusi tersebut. Tadi juga ibaratnya dari Pak Sekdesnya mulai udah meminta masukan di letaknya di mana ketika ibaratnya dia akan dibuat bidang miring gitu, kayak semacam di balai desa, terus di masjid itu juga udah minta masukan gitu. Bahkan di GOR juga ibaratnya tadi udah. Terus kalau misalnya dengan pemerintah daerahnya, dengan Pak Bupati terpilih gitu, kita juga udah melakukan
audiensi ya udah komunikasi dengan beliau dan beliau sangat mendukung gitu. Bahkan waktu ketemu dengan beliau, beliau menyarankan kita akan kalau bisa nanti setelah ibadah saya dilantik audiensi lagi ngobrol-ngobrol di sana gitu kan. Itu juga udah ada lampu gitu dari Pak PJ, dari Pak Bupati. Terus dari Bapak Litbangda juga sangat bagus, sangat mendukung. Ya Pak Kaban selalu ibarat nama kalau ada apa-apa ya tinggal dibicarakan ke saya gitu. Dan tadi pagi kami udah melakukan kegiatan apa namanya tuh koordinasi awal ibarat nama untuk persiapan temu inklusi baik dengan Pemda maupun dengan pemerintah desa. Gitu Pak. Wih, sudah banyak yang dilakukan baru sebulan ya. Ya. Wah, mantap. Nah, ke depan kira-kira kan waktunya kan bocorannya kayaknya sekitar Agustus ya, akhir Agustus gitu ya. Nah, ke depan ini sampai pada Agustus, sekarang Februari, berarti kira-kira 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan ke depan ini apa yang akan dipersiapkan? Yang akan dipersiapkan tentunya kami dengan teman-teman pengurus FKDC akan selalu berkoordinasi ibarat nama membangun hubungan gitu. Jangan sampai nanti karena ibarat nama jarang komunikasi, jarang membangun hubungan, semangatnya mulai turun gitu kan. Makanya betul itu harus dikomunikasikan terus gitu. Terus selain itu juga membangun hubungan dengan teman-teman komunitas supaya komunitas-komunitas tersebut ikut terlibat di event tersebut ya itu juga tentunya ibaratnya harus dijaga komunikasinya gitu. Jangan sampai ada apa namanya tuh miss ya, kesalahpahaman akhirnya ibaratnya mungkin bisa menghambat gitu. Itu yang akan dilakukan oleh PDC. Oke. Kalau dari panitia nasional gimana ini, Mas Udin? Dari panitia nasional. Jadi untuk panitia nasional kita lebih mematangkan lagi kepanitiaan yang dari kabupaten dan teman-teman KDC gitu ya, biar persiapannya lebih mantap. Tentu juga melibatkan stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon kayak gitu. Kemudian juga sudah ada SC ya, yang tadi juga saya sebutkan ada tokoh-tokoh difabel di sana, dan tentunya melakukan ini ya, audiensi dengan kementerian lembaga, kemudian juga pemerintah selain Cirebon juga Jawa Barat gitu. Harapannya juga kegiatan temu inklusi 6 di Cirebon ini didukung oleh banyak pihak. Kemudian kami berharap juga ada dukungan gitu dari pihak swasta, dari pihak swasta gitu ya. Dan ini menjadi yang pertama dan dukungannya bisa apa aja gitu. Jadi harapannya sih dukungnya bisa memberangkatkan teman-teman di wilayah untuk datang ke temu inklusi ya. Itu yang kami harapkan. Kemudian juga bisa di kegiatan misalnya panggung atau transportasi atau apapun itu, tentu dengan senang hati kami terima. Jadi penggalangan sumber daya ini ya, yang penggalangan sumber daya ya, prioritas sekarang ini. Tuh. Nah, mungkin teman-teman dari berbagai daerah ini akan banyak bertanya nih, Mas Udin dan Kang Mujib. Kalau dari luar daerah mau berpartisipasi gimana ini? Apakah acaranya hanya khusus untuk di Cirebon, di Jawa Barat, atau gimana? Kemudian cara berpartisipasinya gimana? Cara kalau mau ikut misalnya. Terus pertanyaan lain misalnya kalau mau berangkat apa nanti dibiayai, disangoni oleh panitia misalnya. Gimana, Mas Udin? Kegiatan ini tentu terbuka gitu ya untuk teman-teman defabel atau organisasi masyarakat atau siapapun yang ingin hadir di temu inklusi. Kita sangat terbuka sekali, dan untuk datang ke sini memang beberapa ada yang didukung program tentunya,
dan ada yang mandiri gitu kalau punya sumber daya, kemudian juga bisa meminta dukungan pemerintahan setempat. Dan konsep itu udah terjadi di Temu Inklusi pertama sampai ke-5 di Situbondo ya. Iya. Jadi bahkan dari pemerintah daerah gitu seperti Bapeda, Dinas Sosial itu dengan sukarela juga hadir gitu Dengan ke anggaran sendiri ya. ya dengan biaya sendiri, dan ada juga yang memberangkatkan teman-teman difabel yang ada di wilayah. Jadi kalau teman-teman difabel pengen datang di Temu Inklusi di Cirebon, tentu itu sangat menggembirakan. Kemudian juga bisa mulai menghubungi wilayah dinas sosial atau pemerintah kabupaten setempat gitu, dan tentu jika dibutuhkan misalnya surat atau undangan, tentu dengan senang hati kami dari panitia bersama akan memfasilitasi kayak gitu. Dan Ya. untuk mendaftarnya tentu udah ada website Temu Inklusi gitu ya. Nanti ada IG dan teman-teman bisa cek di IG Temu Inklusi kayak gitu. Tuh. Dan kenapa teman-teman juga harus datang? Nah, itu penting banget ya, karena kalau teman-teman datang itu teman-teman bisa berbagi pengalaman, belajar, karena di situ berkumpulnya ini ya para penggerak difabel, kemudian sudah punya program, pada pamer program gitu, dan selain pamer juga bisa belajar nih apa yang bisa dibawa pulang, kemudian bisa menjadi bahan untuk advokasi di wilayah masing-masing kayak gitu. Dan tentu juga teman-teman juga bisa ini ya belajar, selain budayanya berbeda, kemudian wilayahnya berbeda, ilmu yang didapat juga berbeda kayak gitu. Sehingga banyak yang pulang dari Temu Inklusi itu kemudian bisa melakukan advokasi. Ya kemudian justru ada beberapa yang dapat dukungan program ya. Iya. Ya itu yang mungkin kayak Mas Mujib di Cirebon, tidak, misal Sigap juga 2 tahun lalu belum ada ide juga kerjasama dengan Kang Mujib gitu ya. Setelah Temu Inklusi kemudian tertarik pengen jadi tuan rumah, ternyata ada jalan kayak gitu ya, ada jalan. Dan kemudian setahun sebelumnya Sigap ya ini ya, karena ada jalan tadi, walaupun itu udah ada yang ngatur ya, akhirnya jatuh cinta pada FKDC, kemudian membuat program kayak gitu, kemudian berani mengajukan Temu Inklusinya lebih mantap lagi ya. Iya, Joni. Kang Mujib, Ya, kalau nyambung dari Mas Udin tadi, Kang Mujib kan juga sudah pernah hadir di Temu Inklusi sebelumnya, lalu sekarang menjadi tuan rumah. Pasti tadi dibilang saya juga pingin jadi tuan rumah dalam hati kecil gitu. Apa yang menyebabkan Kang Mujib kemudian jadi pingin jadi tuan rumah, dan mungkin bisa membuat teman-teman, kalian harus datang dong, teman-teman harus datang di Temu Inklusi gitu. Apa yang menarik dari Temu Inklusi yang sebelumnya diikuti Kang Mujib itu? ya. Jadi karena selama ini bukan saya ini ya gitu. Karena di Kabupaten Cirebon di Pabel tuh ya kalau misalnya sesuai data cukup lumayan tinggi gitu kan. Sedangkan ibarat nama dari teman-teman di Pabel yang apa namanya tuh ikut berpartisipasi di event Temu Inklusi itu sangat sedikit gitu. Padahal ibarat nama ketika teman-teman bisa terlibat ibaratnya di event tersebut gitu, itu banyak hal gitu yang bisa dipelajari oleh teman-teman. Minimalnya ibarat nama kita akan mengenal ibarat nama beberapa teman-teman dari komunitas-komunitas yang berada di luar Pulau Jawa gitu kan. Itu juga ibaratnya bisa mengenal, baik ibarat nama yang dari teman-teman Pulau Jawa juga ibarat nama kita bisa mengenal. Itu kan salah satunya ibarat nama kita bisa bisa berjejaring, bisa sharing ibarat nama pengalaman, atau ketika ibarat nama kita menemukan kebuntuan minimalnya ada yang bisa ibarat nama kita sharingkan gitu. Itu. Terus yang kedua, ketika event juga ibarat nama kan diisi ibarat nama dengan adanya seminar, adanya kayak semacam diskusi tematik dan lain-lain gitu. Yang mungkin awalnya ibarat nama saya nggak paham tuh ibarat nama terkait kenapa sih harus ada desa inklusi? Kenapa sih ibarat nama kayak semacam kita tuh harus
melakukan ibarat nama pertemuan-pertemuan temu inklusi atau kelompok-kelompok gitu kan. Karena ketika ibarat nama kita mau ngerubah ibarat nama mindset, kasarnya ibarat nama itu nggak bisa cuman sebatas pakai tulisan kalau menurut saya gitu. Jadi itu harus bisa benar-benar harus bisa melihat langsung gitu. Sehingga ibarat nama masyarakat juga akhirnya pengetahuannya meningkat gitu. Bahwa oh ternyata di Pabel bisa ini loh. Oh ini jadi bisa lihat langsung tanpa kita banyak ngomong juga akhirnya bisa teredukasi sehingga mindset masyarakat pengetahuannya meningkat, mindsetnya juga ibarat nama akhirnya ke arah yang positif gitu. Itu sangat penting gitu. Nah saya menginginkan ibarat nama di Cirebon itu kayak masyarakatnya pengetahuan terkait pemahaman terhadap isu difabel atau disabilitas itu juga meningkat gitu sehingga kasarnya ibarat nama keterlibatan teman-teman ibarat nama di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu akan lebih banyak gitu. Itu ibarat nama yang kenapa ibarat nama saya ibarat nama ini ya tertarik di Cirebon dilakukan hal itu. Karena saya juga punya contoh gitu. Waktu awal ibarat nama saya ketika melihat teman-teman difabel walaupun saya seorang difabel gitu. Ketika ada usulan dari teman-teman difabel, misalnya dia pengguna kursi roda. Saya pengen ibarat nama beli PR katanya. Saya berpikir nanti bawanya kayak gimana gitu. Saya jujur aja, saya agak ragu gitu kan. Bukan ragu, emang saya nggak percaya gitu kan. Tapi setelah ibarat nama beliau ibarat bisa membuktikan gitu bahwa beliau juga ibarat bisa mengendarai dengan walaupun keadaan ibarat nama dia pengguna kursi roda, baru di situ saya sadar. Oh, ternyata teman-teman ketika diberikan kesempatan itu bisa. Jadi kadang-kadang ibarat nama kita suka berasumsi gitu ke arah negatif. Ah, teman-teman tuh kayaknya nggak bisa, nggak mungkin gitu. Padahal teman-teman ketika diberi kesempatan itu mungkin gitu. Makanya kayak semacam baik stakeholder, baik masyarakat perlu melihat langsung perlu melihat langsung gitu bahwa ibarat nama teman-teman juga bisa intinya gitu. Untuk teman-teman yang di luar Kabupaten Cirebon, entah ibarat nama dari Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, ya sangat kalau ini ya kasarnya terbuka lah ibarat nama untuk menghadiri gitu. Karena banyak hal yang bisa kita pelajari dan manfaat-manfaat ketika ibarat nama kita mengikuti temu inklusi tersebut gitu. Dan saya sudah merasakan gitu setelah ibarat nama saya mengikuti 2 temu inklusi gitu dan alhamdulillah saya akhirnya ibarat nama bisa berjejaring ibarat nama sekarang ibarat nama saya FKDC itu bermitra dengan Sigap dan FKDC juga ibarat nama bisa kenal dengan lembaga-lembaga ibarat nama yang fokus ke isu-isu sosial gitu Pak. Ya baik. Nah mungkin terakhir Mas Udin dan Kang Mujib mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke Sobat Inklusi di channel Solider ini berkaitan dengan karena temu inklusi akan segera berlangsung begitu 6 bulan lagi. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ajakan atau harapan begitu. Silakan siapa dulu. Jadi kalau kayak berharap itu ya teman-teman difabel atau yang bergerak di sektor difabel ya wajib bergabung di temu inklusi 6 di Cirebon gitu. Karena yang ke-6 tentu juga akan banyak yang dipelajari gitu selama hampir 2014 ke 2025, hampir 10 tahun ya kayak gitu. Dan akan mendapatkan cerita baik lah, ada praktek baik seperti Pak Mujib tadi yang sudah bergabung 2 kali kemudian mendapatkan jejaring dan tentu banyak teman-teman lain yang bergabung kemudian juga berjejaring kemudian juga bisa melakukan sesuatu advokasi di wilayahnya. Kemudian ketika kenal dengan jaringan tentu juga bekerjanya akan lebih mudah gitu ya. Baik itu bisa konsultasi, kemudian bisa juga syukur-syukur dapat dukungan, kemudian ketika dikenal lebih banyak organisasi mitra pembangunan yang menarik itu akan banyak mitra pembangunan yang bergabung kayak gitu. Jadi panitia tentu terbuka gitu dan tentunya hidup di desa, tinggal di desa itu akan bukan mengalami tapi akan berkesan gitu ya. Jadi
yang biasa hidup di kota, kemudian di desa tinggal bareng akan mendapat saudara kayak gitu. Kemudian juga saling belajar ke organisasi lain atau teman-teman yang sudah bekerja di isu difabel yang karena belajar dari pihak lain atau orang lain itu juga bisa memperkuat kerja-kerja kita kayak gitu. Ya. Kang Mujib, ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Ya. Pesan dari saya, jangan jangan lelah untuk bermimpi. Karena segala sesuatu juga berawal dari impian. Mimpi datang ketemu inklusi. Iya, jadi mimpi itu penting gitu kan. Mimpi itu penting gitu. Makanya waktu awal juga kan ibarat nama saya punya impian pengen ibarat nama Cirebon dijadikan tempat temu inklusi. Buktinya ibarat nama insya Allah akan terwujud di tahun ini gitu kan. Nah, ketika impian tersebut setidaknya kan harus ada proses gitu. Kalau kita ibarat nama punya impian tanpa usaha, tanpa ibarat nama terlibat gitu kan, akhirnya gimana ibarat nama mau mencapai mimpi tersebut gitu. Makanya ketika ibarat nama kita punya mimpi, setidaknya kita harus berusaha. Apalagi ibarat nama kita bergerak di isu sosial, ya kita harus berjejaring ibarat nama dengan teman-teman yang bergerak di isu sosial tersebut, di isu supaya pemahaman kita juga akhirnya satu visi gitu kan ya. Nah, dengan cara apa ya? Menghadiri acara temu inklusi. Itu Baik, Kang Mujib sekaligus mengajak teman-teman dan Mas Udin tadi untuk mari hadiri temu inklusi. Nah, bagaimana caranya? Pantau terus media sosialnya Sigap, Solider dan juga FKDC tentunya ya. Karena nanti informasi tentang persiapan pelaksanaan temu inklusi akan ada di sana, dan sebagai sebuah kegiatan terbuka tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Mujib dan Mas Udin bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat kembali kepada kita semua, karena di sana kita akan bertemu dengan banyak pihak, belajar dan juga mendapatkan inspirasi tentunya agar bisa melakukan perubahan-perubahan di wilayah kita masing-masing. Sobat Inklusi, mungkin ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Divapod kali ini, dan silahkan like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe di channel Solider TV karena akan selalu hadir podcast-podcast, cerita-cerita yang menarik berkaitan dengan inklusi difabel. Terima kasih banyak Mas Udin, Kang Mujib. Saya akhiri dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam inklusi. Salam inklusi.